nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu turut memenuhi hati kami Tuhan. Karena betapa indahnya ketika kami terus berada di hadirat-Mu untuk terus terhubung dengan Engkau. Untuk lebih lagi kami mau diubahkan, kami terus mencari apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau terus diselaraskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji menyembah-Mu. Biar apa yang sudah kami persembahkan di hadapan Engkau selalu berkenan di hadapan-Mu. Kini saatnya kami membuka hati kami mau siapkan hati kami. Bila hati kami seperti tanah yang baik, tanah yang subur, supaya kebenaran firman yang kami dengar pagi hari ini sungguh boleh berakar, bertumbuh, berbuah yang manis, yang lebat, dan yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu menjadi saluran kudus-Mu. Hamba yang terbatas bergantung sepenuhnya di dalam pengurapan yang dari Engkau. Demikian juga Roh Kudus terus mengingatkan buat setiap kami yang datang pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus diingatkan, dinasihati, ditegur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati oleh Tuhan Yesus pagi hari ini bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Ya mari kita sama-sama kembali belajar apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Judulnya adalah Tuhan berkuasa membuka dan menutup pintu. Kita mau sama-sama baca dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Dan tentunya Bapak Ibu di rumah sudah melihat mungkin tayangan YouTube apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala kemarin. Untuk kita membaca kitab Wahyu ini dari pasal yang ketiga sampai yang selanjutnya ya. Nah, tapi kita mau baca aja ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Yang di depannya sudah ada 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah Bapak Ibu, lewat ayat ini aja ketika saya renungkan buat saya pribadi, ini mengingatkan bahwa segala apapun yang kita inginkan, segala hal yang terbaik dari Tuhan, baik itu hal yang menyangkut tentang rohani ataupun jasmani, kuncinya, sumbernya cuma ada di dalam Tuhan. Jadi kan ini luar biasa. Artinya gini, kalau misalnya kita ingin, aduh Tuhan, saya bisa mengalami satu pertumbuhan kerohanian, saya ingin mengalami kedewasaan rohani ya, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan. Kuncinya cuma ada di dalam Tuhan ya. Karena Dia yang pegang kunci, dan itu sudah dibukakan oleh Tuhan. Apalagi kan kita terima visi 2020 Connected to God, itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan kasih ya. Nah ini kan berbicara pintu, kan kemarin sudah dijelaskan pintu di sini berbicara tentang sebuah kesempatan yang Tuhan lagi buka ya, untuk orang-orang datang kepada Tuhan, untuk orang-orang bisa kenal Tuhan. Nah kalau kita mau bicara tentang jasmani, mungkin kita rindu ada sebuah pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, ya hubungan suami, istri, anak, atau dengan orang tua, atau dengan saudara-saudara. Pemulihan di dalam bisnis, ya. Pemulihan kesehatan. Sumbernya kalau kita teliti lagi, tetap balik lagi kepada Tuhan, ya. Karena Dia yang menciptakan setiap kita semua. Nah jadi ini kan satu hal yang luar biasa. Jadi kita bisa sangat-sangat jelas ketika bisa memahami apa yang Tuhan katakan, bahwa kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Tapi ketika Tuhan tutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Nah kemarin kan kita sudah sama-sama belajar ya, seperti apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala. Saya sangat setuju sekali bahwa pintu ini kan ini bicara tentang kesempatan. Jadi jangan sampai kita sebagai jemaat Tuhan, kita jangan sampai salah menangkap apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat umatnya. Nah, melalui pesan ini, kalau
Saya bacakan kembali apa yang tertulis ya di aplikasi RDM di sini tentang yang di Warta. Di sini kan dijelaskan bahwa banyak orang percaya yang hari-hari ini bergerak tanpa memiliki pemahaman yang tepat akan waktu Tuhan. Berarti kan kita harus cek lagi nih. Ya jangan sampai saat ini kita lakukan sesuatu tapi kita justru bergerak tanpa punya pemahaman yang tepat akan waktu Tuhan. Jadi ketika Tuhan lagi buka pintu untuk sesuatu hal, yang Tuhan dapati adalah banyak orang percaya yang dalam keadaan tidak siap atau enggan ya untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk turut bekerja. Nah, ini kan kita tahu kalau padahal kan pintu yang terbuka itu kan enggak selamanya terbuka terus ya. Tuhan punya kedaulatan untuk membuka dan menutup suatu pintu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tapi juga lewat pesan Tuhan minggu ini, ya kemarin juga sudah diingatkan, kita lagi diajarkan ya oleh Tuhan bahwa apa yang mungkin seringkali dianggap oleh kita, aduh jalannya udah tertutup, udah nggak ada jalan keluar, atau dimaknai sebagai wah ini udah akhir dari segala-galanya. Orang seringkali berpikir seperti itu, padahal Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu untuk membukakan banyak pintu selanjutnya. Nah, tapi yang Tuhan mau adalah kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya, bahwa kita itu siap untuk bergerak mengikuti tuntunan dari Tuhan. Nah, pagi hari ini ada dua hal yang mau saya bagikan, apa yang saya dapat dari perenungan ini. Hal apa lagi yang mungkin perlu kita pahami, ya berkaitan dengan pesan Tuhan agar kita bisa bergerak mengikuti pintu yang Tuhan bukakan. Yang pertama yang saya dapatkan, jangan puas, ya, jangan puas dengan anugerah dan perhatian atau pemeliharaan Tuhan, namun kejar terus supaya kita semakin berkenan di hati Tuhan, ya, supaya kita semakin berkenan di hati Tuhan. Untuk apa? Ya untuk melakukan segala kehendaknya. Di sini di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-8, di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Waduh, kalau Tuhan katakan seperti itu kepada kita pagi hari ini, aku tahu segala pekerjaanmu, apa yang kau lakukan setiap hari, detik demi detik, segala macamnya. Ya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini kan sebuah pujian yang kemarin kita sudah dengar, sebuah penghiburan dari Tuhan, sebuah kekuatan yang Tuhan berikan buat jemaat di Philadelphia, orang-orang percaya yang ada di sana pada waktu itu. Dan tentunya kalau kita dengar itu, waduh rasanya bangga sekali ya. Tapi kita harus ingat, setiap anugerah itu jangan membuat diri kita, wah Tuhan begitu memuji diri kita, kita udah merasa cukup puas, merasa aman-aman saja, merasa nggak perlu untuk mengecek kondisi kerohanian kita. Ya kemarin kan sudah dijelaskan, ada indikator-indikator, ada gejala-gejalanya, apakah kita sehat, apakah kita sakit. Ya. Kalau kita tahu diri kita, waduh saya lagi kurang sehat nih, secara rohani saya kurang sehat, berarti kan kita harus segera mengobatinya. Ya. Kita harus datang kepada sumbernya atau datang kepada Bapak Gembala yang membimbing kita, kemudian pasti kan ada jalan keluar sampai akhirnya kita bisa sembuh, ya, kita kembali sehat kerohanian kita. Nah jangan sampai kita biarkan atau merasa udahlah gak usah lah, pokoknya saya merasa aman-aman aja kok, ya saya baik-baik aja. Enggak, kita harus belajar untuk memeriksakan segala sesuatunya dengan benar, ya. Nah ini yang hal yang sangat luar biasa sebetulnya, ya. Jadi kalau saya renungkan, ternyata ini ada kaitannya dengan apa yang kemarin sudah Bapak Gembala sampaikan, ya, bahwa kalau saat ini kita terima surat dari Tuhan, ya, terima surat dari Tuhan buat diri kita masing-masing, kira-kira kita ada, posisi kita ada di dalam jemaat yang seperti apa, ya, apakah jemaat di Efesus, apakah jemaat di Smyrna, apakah seperti jemaat di Pergamus, ataukah di Sardis, seperti jemaat di Tiatira,
ataukah jemaat di Philadelphia, ataukah jemaat di Laodikia. Itu kan semua udah ada ciri-cirinya. Bapak Ibu nanti silakan baca lagi, ya renungkan lagi. Nah kita itu kalau terima surat dari Tuhan di mana nih? Oh jangan-jangan, aduh iya ya ternyata kasih saya yang mula-mula yang dulu terus hari-hari ini udah benar-benar nggak ada. Ya berarti posisi kita seperti jemaat di Efesus, ya. Kita dapat teguran dari Tuhan, kita dapat celahan dari Tuhan. Ya. Dan tentu kan kita nggak mau hal tersebut terjadi. Ya ketika kita tahu kita harus segera mengobatinya, memperbaikinya, memulihkannya. Nah saya belajar dari satu sosok yang namanya Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus kita tahu bagaimana waktu awal-awal dia sebagai seorang yang benar-benar taat kepada hukum Taurat, ya. Kemudian bagaimana dia menangkap pengikut-pengikut Kristus, kemudian dia menjadi saksi atas kematian Stefanus pada waktu itu, ya. Tapi satu saat ketika di Damsik dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, ya. Dia mengenal pribadi Tuhan, siapa Tuhannya ini, ya. Itu adalah sebuah kesempatan, ya, sebuah pintu kesempatan untuk bagaimana dia bisa mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Dan ketika kesempatan itu dia ambil, dia terima apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupannya, dia nggak menjadi orang yang tinggal diam. Dia nggak berpikir bahwa saya kan udah diselamatkan, saya kan udah kenal Tuhan, saya sudah berjumpa dengan Tuhan, ya udahlah, yang lalu-lalu udah biarinin aja. Sekarang saya jalani aja kehidupan saya, cukup sampai di sini, aman aja udah. Dia nggak ambil hal itu, tapi dia putuskan bagaimana, mungkin yang lalu saya sudah berbuat sebuah kesalahan, saya harus memperbaiki, saya harus menguatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah hal yang dimana dia bertindak nggak nyaman-nyaman aja, tapi yang dia lakukan adalah dia bekerja lebih keras lagi. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10, apa yang dia katakan? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Wah, ini kan sebuah hal bagaimana satu komitmen yang diambil oleh seorang Rasul Paulus. Bahwa ketika dia mendapatkan sebuah kesempatan, ketika Tuhan buka pintu itu, ya, buat dirinya, dia ambil itu, dia terima itu. Dan waktu udah selesai dia dapat hal itu, ketika Tuhan membukakan pintu untuk dia bisa bertugas melayani, dia tangkap rencana Tuhan. Jadi dia nggak tinggal diam. Keselamatan yang diterima nggak cuma buat dirinya sendiri, tapi dia lakukan segala sesuatu yang terbaik. Bahkan dia dikatakan dia bekerja lebih keras lagi dari mungkin apa yang pernah dia lakukan di masa-masa sebelumnya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi dia nggak berdiam diri, tapi dia bergerak maju. Ya, dia tangkap semua rencana Tuhan waktu Tuhan buka pintu. Ya, untuk bagaimana Rasul Paulus harus memberitakan Injil. Dia tangkap itu. Ya, itu sebuah kesempatan buat dia. Dia memperbaiki mungkin kehidupannya di masa lalu. Ya. Sampai akhirnya dia bisa memenangkan orang-orang, menyelamatkan orang-orang, menguatkan mereka, menasehati mereka. Mengajar mereka sepenuhnya. Nggak ada satupun, nanti kalau aku ngajar sama orang ini, entar dia begini, entar dia begitu, nanti dia melebihi aku, nanti enggak. Semua apa yang ada pada dia ajarkan semuanya itu. Tujuannya adalah supaya orang benar-benar kenal siapa Tuhan Yesus. Ini luar biasa sekali prinsip ini, ya. Dan ternyata apa yang menjadi kunci dari Rasul Paulus ini, ya, ternyata dia tidak melalaikan satupun, ya, setiap kesempatan yang Tuhan lagi bukakan buat hidupnya. Dia pergunakan itu sebaik-baiknya di dalam kehidupan dia. Dia maksimalkan seluruh kemampuan dia. Semuanya itu dia maksimalkan. Ya. Ini yang luar biasa. Ya. Jadi yang dia lakukan, dia benar-benar lakukan dengan motivasi yang murni, motivasi yang tulus, hati yang murni. Itu dia tulis, ya, di dalam Kisah Para Rasul, coba ayat yang ke-20, Kisah Rasul 24.
ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu baca dari Kisah Para Rasul ayat yang pasal yang ke-20, ke-23, kita bisa melihat gaya hidup dari seorang Rasul Paulus itu seperti apa. Itu menjadi kunci-kunci bagaimana dia bisa tangkap setiap kesempatan, setiap pintu yang lagi Tuhan bukakan buat dia tangkap hal itu. Karena dia tahu kalau udah ditutup, wah ini nggak mungkin bisa nih. Ya dengan kekuatan dia nggak bisa untuk membukanya. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Itu salah satu kunci yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi setiap kesempatan, pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan, dia lakukan dengan hati yang murni. Baik itu di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Wah ini luar biasa. Ya saya bisa belajar, wah Tuhan, aku pun ingin waktu diberi kesempatan, ya, ketika Tuhan bukakan pintu di dalam segala hal apapun, ya. Kalau kita kaitkan mungkin dengan pesan yang minggu lalu, ya, supaya kita melihat, ya, memperluas, ya, pandangan kita untuk wilayah tuayan, apa yang kita tabur, itu kan semua masih berkaitan, ya. Ada hal yang Tuhan lagi mau lakukan, dan Tuhan hari ini katakan Tuhan adalah pribadi yang berkuasa untuk membuka dan menutup pintu. Nah ini harus kita gunakan baik-baik setiap kesempatan ini. Jadi apa yang dilakukan Rasul Paulus ini, semakin hari hidupnya dia ingin semakin berkenan. Jadi nggak cukup dengan wah ya udah saya udah melakukan tugas saya, ya, saya udah menguatkan orang-orang, enggak. Tapi dia juga berusaha untuk Tuhan, saya ingin hidup saya benar-benar dipakai untuk Engkau. Saya ingin mempersembahkan, ibarat seperti itu, seluruh hidup saya, menyelesaikan sampai kepada akhir. Karena di akhir dia tahu, dia tahu ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Jadi kita bisa belajar di poin yang keduanya. Tapi ada juga ketika ada sebuah kesempatan, dia beritakan hal itu kepada orang-orang. Ada satu hal yang dimana ternyata orang ini gagal untuk menangkap sebuah kesempatan yang lagi dibukakan oleh Tuhan. Ini bagaimana ketika satu waktu Rasul Paulus, ya, dia diperhadapkan dengan Felix, ya. Felix dia tahu yang namanya jalan kebenaran ini, jalan-jalan apa yang ada di dalam Kristus ini, ya. Tapi kemudian waktu dia bercakap-cakap, punya satu kesempatan berbicara dengan Rasul Paulus, kemudian Rasul Paulus jelaskan, dia beberkan segala hal. Ternyata ada satu niat yang tidak baik. Dia berharap, Felix ini berharap, wah nanti siapa tahu nih Rasul Paulus kasih uang buat dia. Dan akhirnya kan kesempatan mungkin untuk dapat bisa mengenal Tuhan lebih lagi, atau mungkin diselamatkan oleh Tuhan, itu ceritanya jadi seperti nggak tahu, ya. Karena tiba-tiba 2 tahun kemudian Felix digantikan. Ini sangat sayang sekali ketika ada sebuah kesempatan tapi tidak dimanfaatkan, ya, dengan baik. Dia nggak tangkap rencana Tuhan buat hidupnya. Oh ini sangat sayang sekali. Dan demikian juga buat kita. Ketika kita terima pesan Tuhan ini, ya jangan sampai kita juga menjadi orang yang kemarin sudah diingatkan, jangan sampai misbelief, jangan sampai gagal paham lagi, jangan sampai salah lagi nangkep apa yang Tuhan lagi mau lakukan buat kehidupan kita. Yuk mari kita sama-sama, ya, tangkap pesan Tuhan ini. Itu yang pertama, ya, yang saya dapat. Yang kedua yang saya dapatkan, jangan sia-siakan kesempatan dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan. Namun pegang dengan baik, ya, pegang dengan baik. Untuk apa? Untuk terus kita layani Tuhan, kita melayani Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11, di sini dikatakan, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ketika saya merenungkan ayat ini, saya juga kan melihat surat-surat yang ditulis untuk jemaat-jemaat yang lain. Ada satu hal yang menarik, ya, kalau kemarin kita diingatkan ada 7, ya, ada 7 jemaat yang mendapatkan surat dari Tuhan ini untuk dituliskan lewat Yohanes. Dan
kita kemarin sudah tahu ada 5 jemaat ya, yang mendapat teguran dari Tuhan, mendapat celaan dari Tuhan, dan ada 2 jemaat ya, yaitu jemaat Smyrna dan Philadelphia. Nah, waktu saya bandingkan jemaat Smyrna dan Philadelphia, ternyata ada kemiripan-kemiripan yang hampir sama, yang menarik gitu untuk saya belajar sesuatu. Saya menemukan ada tiga bagian ya. Yang pertama jemaah iblis, yang kedua kata dicobai atau pencobaan, dan yang ketiga mahkota ya. Ini menarik ketika saya merenung, ini ada apa ya dengan hal ini. Ketika saya baca, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi saya merenungkan ayat ini, Tuhan, apa yang maksud dari ayat ini? Ya, ini berbicara apa buat saya pribadi? Jadi saya akhirnya mendapat kesimpulan, ya ternyata waktu kita dapat sebuah kesempatan, dapat kasih karunia, jangan kita sia-siakan semuanya itu. Tapi mari kita pegang dengan baik untuk terus melayani Tuhan, untuk memberikan hidup kita untuk Tuhan ya. Karena Tuhan pasti akan kasih kekuatan buat kita ya. Ada daya tahan yang Tuhan berikan buat kita kalau kita benar-benar mau mengikuti tuntunannya Tuhan. Ini luar biasa sekali ya. Jadi di sini kan dikatakan, kalau Bapak Ibu baca di Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-9 ya, dan 10. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, saya ingat ayat ini ya, waktu saya pertama kali dulu awal-awal ikut Tuhan ya, setelah lahir baru ikut Tuhan, semangat-semangatnya, kemudian tiba-tiba sakit ya, cacar air. Nah, saya dapat ayat ini ya, dapat ayat ini, ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dikatakan, tepatnya sih ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Waktu itu saya hitung-hitung, saya cacar air ya hampir 10 hari. Dan saya ingat sekali, waktu saya datang setelah 10 hari itu, saya datang di dalam doa pengurapan. Karena ya maksudnya semuanya udah mulai lepas-lepas ya, cuma mungkin ada bekasnya aja. Saya datang di dalam doa pengurapan. Kenapa? Karena saya rindu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di situ jadi, oh iya, ternyata Tuhan ada satu hal yang luar biasa. Di sini dikatakan apa? Hendaklah bagian B-nya ya, 10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, itu yang saya pegang, menjadi pegangan saya di dalam mengiring Tuhan. Selain ayat yang waktu kita terima visi ya, Tuhan, saya mau menjadi perabot di dalam rumahmu, menjadi perabot yang mulia. Oh, itu sebuah kekuatan ya, untuk terus berjalan. Dan kekuatan itu datangnya bukan dari kekuatan saya sendiri, tapi kekuatan Tuhan ya, yang memampukan saya untuk terus berjalan. Saya sadar masih banyak hal yang harus diperbaiki, masih banyak kekurangan, tapi ini menjadi dasar, menjadi kekuatan untuk kita terus menggunakan setiap kesempatan yang ada. Jangan sampai terlewatkan atau terabaikan begitu saja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ya, atau kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Nah, ini terus kalau kita bandingkan dengan Wahyu pasal yang ketiga ya, yang ke-9 sampai ke-11, ini kan hal yang sama ya. Tadi kan ada kata jemaah iblis, ada kata tentang bagaimana dicobai ya. Nah, ini kan kalau di Wahyu 3, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yang itu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi ya. Ini kan hampir mirip-mirip dengan yang tadi ya, yang ayat yang ke-9 tadi ya, yang menyebut dirinya orang Yahudi. Wah, ini buat saya menarik sekali untuk menyelidikinya gitu, untuk pengen tahu apa sih maksudnya gitu ya.
Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Wow. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat keselamatan Injil itu kan diberikan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi kita hari-hari ini ya, bangsa-bangsa bisa mendengar tentang Injil keselamatan. Itu karena Tuhan memberikan karunia-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, memberikan perkenanannya buat kita semua. Nah, kesempatan itu jangan sampai kita sia-siakan begitu aja. Kasih karunia udah kita terima, jangan sampai kita sia-siakan begitu aja. Dan begitu juga ketika Tuhan berikan pesan ini. Ketika Tuhan katakan ini adalah sebuah kesempatan, pintu kesempatan ya, untuk kita apa? Untuk kita belajar untuk terus menyelaraskan ya cara pandang, cara pikir kita, mempersiapkan diri kita untuk belajar tahu tentang apa sih yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jangan kita sia-siakan. Ya. Karena kan jelas di sini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa itu jemaah iblis? Jadi kan saya ingin tahu. Kalau saya lihat di dalam tafsiran Alkitab, ini kan dijelaskan orang yang mengaku-ngaku sebagai satu-satunya umat kesayangan yang punya perjanjian, mengikat perjanjian dengan Allah. Tapi sebetulnya mereka ini adalah jemaah iblis. Oh, ketika saya baca ini ngeri sekali ya. Memang kalau kita lihat 1 Petrus 2 ayat ke-9, kita itu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tetapi dari sini saya menangkap satu, iya, kalau kita sudah terima kasih karunia, kita dapat kesempatan, tentu kita nggak mau hidup kita tuh sembrono. Kita nggak mau hidup kita tuh menjadi orang-orang yang tidak mematuhi aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan, Tuhan tetapkan. Kita nggak mau hidup kita tuh seenaknya sendiri, sekehendak kita sendiri. Kita nggak mau juga hidup bahwa kita tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukannya, kita tidak menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita nggak mau hal itu terjadi. Atau juga kita mungkin memilih-milih keinginan-keinginan dunia, atau kita kompromi ya. Kita nggak mau hal tersebut terjadi ya. Tapi justru di sini sebaliknya yang harus kita lakukan. Oh ya, bagaimana ketika saya dapat ya kasih karunia, dapat kesempatan itu, ketika pintu sudah dibukakan, saya benar-benar bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya bisa melakukannya dengan baik ya, semaksimal mungkin, seperti itu. Nah, setiap kita nggak lepas dari yang namanya dicobai atau mungkin mengalami pencobaan-pencobaan, karena itu baik ya, menjadi sebuah ujian bagaimana keteguhan iman kita, bagaimana sikap percaya kita sama Tuhan ya, sampai di mana keteguhan hati kita untuk tetap pegang janjinya Tuhan. Jadi apapun bentuknya, apapun kemasannya ya, kita harus menjadi orang yang selalu punya sikap mewaspadai ya. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh ya mungkin hal-hal seperti makanan-makanan rohani yang salah. Oh, ikut seminar ini, seminar itu, tentang hal-hal yang menguatkan tentang kerohanian kita. Tapi ternyata mungkin taunya di dalamnya pengajarannya ada yang salah. Kita harus belajar untuk punya satu sikap untuk bisa peka dan tahu, oh ini ternyata ini enggak baik, ini enggak boleh, ini jangan diterima ya. Atau mungkin juga kadang-kadang ada juga mungkin ketika dalam penghidupan ini orang merasa, aduh kenapa ya saya tuh merasa bahwa kenapa saya harus mengalami pencobaan ini, kenapa sih saya harus mengalami keadaan seperti ini. Ada juga kan orang yang kadang-kadang merasa menyesali keadaan dirinya sendiri. Atau juga ada juga orang yang kadang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif ya. Ini yang berbahaya sekali dari orang yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Salah satu contohnya misalnya
Kita misalnya nggak punya penyakit, ya penyakit darah tinggi nggak ada, sama sekali nggak punya, ya. Kalau dicek segala macamnya semuanya bagus. Tetapi ketika pikiran kita sudah terus ya dimasuki oleh hal-hal yang negatif, dengar dari si A begini, dengar dari si B begini, dengar dari si A begini dan lain sebagainya. Terus apa kata dokter, ini harus begini, harus begitu dan lain sebagainya, harus makan obat ini, harus itu. Itu kalau terus dipikirin, akhirnya tiba-tiba ya, kalau dicek darahnya jadi tinggi. Ya, karena apa? Karena yang kita terima adalah hal seperti itu. Ya. Ini sangat berbahaya sekali ternyata pikiran-pikiran yang negatif ini. Kalau kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang tersebut, ini kan nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini harus kita jaga, ini harus kita perhatikan. Supaya apa? Supaya kondisi jiwa kita, rohani kita benar-benar sehat. Kalau kita terus dimasuki hal seperti itu, ya orang bisa tiba-tiba dari yang tadinya sehat bisa jadi sakit, padahal nggak punya penyakit tersebut. Gitu. Justru dari sini lewat apa yang mungkin Tuhan izinkan kita harus mengalami pencobaan, ya kita dicobain. Dan sebenarnya kalau kita tetap punya sesuatu yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan, ya kita terus saja bertekun dan menantikan Tuhan. Berapa lama Tuhan? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak bisa paksa Tuhan, jangan lama-lama ya. Ya. Tuhan, pokoknya aku siap menghadapi, tapi kita yang mungkin atur waktunya, nggak bisa. Ya. Ikuti aja, ya apa yang menjadi tuntunan Tuhan, karena percaya kalau Tuhan sudah mengizinkan tersebut dan kita mau taat, ya, Tuhan pasti kasih kekuatan yang luar biasa buat kita semua untuk kita bisa melaluinya. Karena kita tahu segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Ya. Nah ini dari sini saya belajar dari satu kisah yang pasti Bapak Ibu tahu tentang orang buta ya di dalam Perjanjian Baru. Ada tokoh yang namanya Bartimeus. Tapi di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ada sesuatu juga yang menarik tentang orang buta yang dari lahir dia sudah buta. Ya. Nah di situ kan bagaimana Yesus datang membuka sebuah kesempatan supaya orang itu datang kepada Dia, ya. Percaya kepada Dia karena Dia adalah terang dunia. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Ya. Tapi kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10, di situ ada juga di dalam Matius pasal yang ke-20 nggak salah, atau di Lukas 18 di situ juga ada ya tentang orang buta ini. Itu kan bagaimana orang buta ini atau Bartimeus ini waktu dia dengar nama Yesus, ya, siapa yang lewat? Yesus, orang Nazaret itu. Dia langsung tangkap sesuatu. Ini sebuah kesempatan yang datang buat kehidupannya, dan dia segera tangkap itu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Atau Tuhan. Ini sebuah hal yang bagaimana respon yang tepat, respon yang cepat dilakukan oleh Bartimeus. Nah begitu juga kalau Bapak Ibu nanti ini menarik, kisah ini menarik ya, menjadi sebuah perbandingan buat kita. Iya ya, kalau Tuhan lagi kasihkan yang namanya pintu kesempatan buat kita, apakah kita menangkap apa enggak? Ya. Jangan sampai seperti di dalam Yohanes pasal 9 ini kan bagaimana percakapan dari orang yang udah buta sejak lahir, kemudian disembuhkan oleh Yesus. Kemudian orang-orang yang melihat hal tersebut, wah tanya-tanya, ini kan orang yang buta waktu dari lahirnya, benar nggak nih dia buta atau dia pura-pura buta? Dia tanya hal itu sama orang tuanya. Tapi orang tuanya ya tanya aja sendiri, dia yang mengalami kok. Ya. Sampai orang yang dipulihkan ini berkata, aneh katanya, rasanya aneh. Masa sih nggak tahu gitu ada satu pribadi yang luar biasa seperti ini. Ada satu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan tapi tidak ditangkap oleh orang-orang Farisi pada saat itu. Ini sangat sayang sekali. Tapi buat orang buta ini, ketika dia tahu ada pribadi yang sembuhkan, bagaimana hidup dia pakai untuk melayani. Bartimeus pun begitu, waktu dia sudah dipulihkan, disembuhkan, waktu Tuhan katakan, apa yang engkau ingini? Tuhan, aku ingin melihat. Ketika dia bisa melihat,
dia memutuskan untuk melayani Tuhan, ikut sama Tuhan. Itu sebuah kesempatan yang dia gunakan sebaik-baiknya. Nah begitu juga ketika Tuhan, hari-hari ini Tuhan katakan, Tuhan berkuasa untuk membuka dan menutup pintu. Apakah kita gunakan kesempatan itu dengan baik, atau kita mau sia-siakan begitu aja? Jangan sampai kita mengabaikannya, tapi justru, oh iya, ini nih sebuah hal yang luar biasa nih, ya. Ketika kita bersama-sama, ya, belajar tentang hal ini juga kan mengingatkan di dalam keluarga. Ketika saya melihat, wah, ya Tuhan lagi ada hal yang lagi Tuhan lagi bukakan pintu-pintu. Ini. Aduh, kalau semuanya terjadi itu luar biasa sekali. Ya. Tetapi kan saya harus punya satu kesepakatan dengan istri, dengan anak, ya, untuk datang sama Tuhan. Dan selalu minta tuntunan Tuhan. Tuhan, pintu yang mana nih? Ini semuanya kan hal-hal yang luar biasa. Karena kalau hal ini terjadi, ya tentu aja sebagai anak Tuhan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang kita ingini, ya. Sebagai ya di dalam sebuah keluarga kita ingin menjadi berkat buat banyak orang. Nah, karenanya ini satu hal yang luar biasa. Dan kemudian kalau kita bicara tentang mahkota, ini kan mahkota kan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang sangat berharga. Maka saya katakan tadi, ini ada kaitannya dengan kasih karunia. Kasih karunia yang Tuhan lagi nyatakan, sebuah kesempatan yang Tuhan lagi berikan buat kita. Ayo, mau nggak kita datang lebih lagi sama Tuhan? Mau nggak kita kenal lebih lagi tentang pribadinya? Mau nggak kita mengenal lebih tentang jalan-jalan pikirannya? Apa yang menjadi kehendaknya? Apa yang menjadi rencananya buat hidup kita? Nah, lewat pesan Tuhan, lewat visi Tuhan, tetap punya keterhubungan dengan Tuhan. Ini kan sebuah kesempatan yang lagi Tuhan masih terus kasih buat kita semua. Karenanya Pak Geri, mari kita sama-sama jangan kita sia-siakan hal tersebut. Ya, dua hal ini saja yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu untuk bisa membekali, biar kiranya bisa dapat menangkap dan mencernanya dengan mudah. Kita mau menjadi orang-orang yang nggak puas, ya. Jadi jangan puas dengan anugerah dan juga pemeliharaan, kebaikan, perhatian Tuhan buat hidup kita. Tapi kita harus terus kejar tuh, semakin hari hidup kita tuh semakin berkenan untuk melakukan seluruh atau segala kehendak Tuhan. Dan yang kedua, jangan kita sia-siakan kesempatan dan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan, tapi pegang dengan baik untuk kita terus bisa melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita dan kita terima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa.